Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ummu Syarifah, mahasiswa PPG BES 2 dari Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka KB 3 dan KB 4. Konsep beberapa istilah dan definisi di KB 3 dan 4. Prinsip pembelajaran berbasis tingkat pencapaian peserta didik, kebutuhan belajar, karakter, dan perkembangannya. Mendukung terbentuknya kesejahteraan well-being peserta didik. Kesejahteraan peserta didik dapat tercapai apabila dalam proses pembelajaran ia diberikan penanaman karakter, pengetahuan, dan kompetensi yang bermanfaat bagi keberhasilan dan kehidupannya di masyarakat. Menghormati dan menghargai hak siswa untuk belajar. Semua siswa memiliki hak yang sama untuk belajar serta memperoleh pengajaran yang layak dan bermutu di sekolah. Bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang secara teoristik dipahami oleh peserta didik, yang meliputi keterkaitan antara potongan-potongan pengetahuan yang diperoleh ke dalam keseluruhan konsep secara holistik. Terus inklusif. Pembelajaran inklusif berarti pembelajaran yang mengakomodasi semua siswa dengan segala perbedaan kognitif, fisik, dan mental. Berorientasi kepada pembangunan kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Menanamkan growth mindset. Growth mindset merupakan pola pikir yang menganggap bahwa setiap kemampuan bakat yang dimiliki seorang sejak kecil merupakan permulaan. Dalam konsep belajar mandiri, siswa bertanggung jawab mengelola upaya, pendekatan, dan strategi belajarnya untuk mencapai tujuannya. Melakukan self dan peer assessment. Self-assessment mengacu pada penilaian yang dilakukan berdasarkan kinerja individu. Sedangkan peer assessment adalah penilaian sejawat yang dilakukan antara peserta didik. Menanamkan rasa ownership, kepemilikan terhadap proses belajar bagi peserta didik, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Hal ini dapat melatih tanggung jawab mereka sebagai tokoh utama dalam proses pembelajaran. Mereka dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara holistik dan berkelanjutan. Prinsip ini ditandai dengan praktik-praktik berikut. Yang pertama, menyeimbangkan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, urutan pembelajaran yang logis sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik. Yang keempat, proses di mana guru memberi contoh. Ingarso sung tulado, membangun keamanan. Ingmadio, membangun karso dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Tuturi Handayani, menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi atau hot. Relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik. Peserta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Prinsip ini ditandai dengan praktik-praktik berikut. Yang pertama, student centered, yaitu berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memperkuat identitas atau sebagai bagian dari lingkungannya. Yang ketiga, konsistensi antara pembelajaran yang berlangsung baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan hidup di masyarakat. Yang kelima, peka, toleransi, dan eksponensi terhadap perbedaan setiap peserta didik.
Yang keenam, lingkungan belajar dengan suasana positif. Yang ketujuh, pembelajaran non-diskriminatif dan dalam cara. Yang ketujuh, pembelajaran menyikapi keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedelapan, proses pembelajaran yang di sinergi antara sekolah dan di rumah. 9. Orang tua dilibatkan dalam proses pembelajaran. 10. Kedudukan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak kreatif setara dengan guru. 11. Kepala sekolah dan guru peka terhadap latar belakang sosial ekonomi orang tua atau wali. 12. Sekolah siap membantu orang tua yang membutuhkan dukungan dalam mendampingi anak belajar. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip ini ditandai dengan praktek-praktek pembelajaran berdasarkan peserta didik untuk mengeksplorasi masalah dan kebutuhan masa mendatang, membangun pengetahuan mengenai pembangunan berkelanjutan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas belajar dan penilaian, mendorong memotivasi peserta didik untuk tetap berinteraksi dan memiliki aspirasi, keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen. Ada beberapa faktor yang memberikan bukti jelas adanya kaitan antara pembelajaran dan asesmen, diantaranya asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Urutan antara asesmen perencanaan pembelajaran kegiatan belajar merupakan satu stimulus yang berkesinambungan. Hubungan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang. Pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan. Pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan ini dapat dilakukan dengan banyak pendekatan berbeda. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah teaching at the right level. Pendekatan ini merupakan metode pembelajaran yang mengacu pada tingkat prestasi atau kemampuan peserta didik. Tujuannya metode pembelajaran ini untuk memperkuat kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuannya terhadap mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Rangkaian yang perlu dilalui dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan, yaitu asesmen, yang kedua perencanaan, yang ketiga pembelajaran. Kegiatan belajar keempat, beberapa istilah dan definisi di modul bidang studi. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mempunyai kemampuan hidup sebagai individu dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung direct teaching dan proses pembelajaran tidak langsung indirect teaching. Dalam pembelajaran langsung, peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis dan mengomunikasikan apa yang mereka temukan dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau bisa disebut instruksional effect. Sedangkan proses pembelajaran tidak langsung adalah proses pembelajaran yang berlangsung pada proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan tertentu. Misalnya pembelajaran dalam rangka pengembangan nilai dan sikap peserta didik. Dalam proses pembelajaran ke-13 menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang logis berbasis pada fakta, data, atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika kebenaran tertentu, bukan sekadar kira-kira, hayalah, legenda, ataupun dongeng semata. Pengertian dan hubungan SKL, KD, indikator dan tujuan pembelajaran.
Standar kompetensi lulusan SKM merupakan kriteria mengenal kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kriteria ini diharapkan bisa dicapai setelah menyelesaikan masa studi di satuan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk memenuhi standar kompetensi lulus yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus diperoleh peserta didik pada suatu mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Indikator atau bisa disebut indikator pencapaian kompetensi adalah keukuran karakteristik atau ciri-ciri dari tercapaian kompetensi dasar berdasarkan taksonomi kemampuan baik pada ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013 yaitu peserta didik mencari tahu, belajar berbasis pandemika sumber belajar, proses belajar penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terpadu, pembelajaran dengan jawaban yang sebenarnya multidimensi, keterampilan aktif, peningkatan keseimbangan antara keterampilan fisika dan keterampilan mental, pembelajaran yang mengutamakan pemberdayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan, pembelajaran yang berlangsung di rumah, sekolah, dan masyarakat, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa sikap saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pembelajaran silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Di silabus paling disebut memuat identitas mata pelajaran khusus SMP, MTS, dan SMA. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP. Di dalamnya yaitu identitas komponen RPP terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KGD, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada proses pembelajaran ke-13, strategi tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah bernuansa tematik. Kegiatan pendahuluan kegiatan inti. Kegiatan inti adalah proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif mencari informasi serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan penutup. 3 penilaian pembelajaran. Penilaian atau evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan autentik, yaitu pendekatan penilaian yang menghendaki peserta didik kemampuan sikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam situasi nyata. Perubahan kuritilas. Nama kurikulum menjadi kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Penilaian K1 dan K2 ditiadakan. Jika ada 2 nilai praktistik dalam 1 KD, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Pendekatan 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar.
Silabus Kurtilas, edisi revisi lebih singkat. Perubahan terminologi, ulangan harian menjadi penilaian harian. Ujian akhir semester menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun untuk semester 2. Kegiatan ujian tengah semester UTS sudah tidak ada lagi karena langsung ke penilaian akhir semester. Dalam RPP cukup dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaian. Skala penilaian menjadi 1 atau 100. Tes remedial diberikan untuk siswa yang nilainya kurang setelah diberikan pembelajaran ulang. Menata kelas pembelajaran aktif dan dinamis. Dalam rangka mewujudkan rancangan belajar siswa, maka penataan ruang kelas dan siswa setting kelas merupakan langkah-langkah penting dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kursi, meja, dan ruang kelas perlu ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kegiatan belajar yang dapat mengaktifkan peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar. Dalam konsep Merdeka Belajar, antara guru dan murid merupakan subjek di dalam sistem pembelajaran. Artinya guru tidak dijadikan sumber kebenaran oleh siswa, tetapi guru dan siswa berkolaborasi sebagai penggerak dalam pencari kebenaran.